Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Chandra Dwi Maulana, absen 35 dari kelas 11 MIPA 2. Letak dan karakteristik. Letak astronomis dan geografis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat hingga 140 derajat BT dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat LS. Batas wilayah Indonesia secara astronomis sebagai berikut. Batas wilayah paling utara di 6 derajat 8 derajat LU di Pulau WE. Batas wilayah paling selatan di 11 derajat 15 derajat LS adalah Pulau Rote. Batas wilayah paling barat di 95 derajat 45 derajat bujur barat adalah Pulau Beurung. Batas wilayah paling timur pada 141 derajat 05 derajat bujur timur adalah Sungai Vlei. Dampak letak astronomis Indonesia. Wilayah Indonesia ada di antara garis ekuator, yaitu di atas dan di bawah Talitus Istimewa. Memiliki iklim tropis, intensitas matahari yang tinggi sepanjang tahun, curah hujan tinggi, tanah subur, kaya air, beragam fauna. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Laut Cina dan Samudra Pasifik. Sebelah timur, Papua Nugini. Sebelah selatan, Samudra Hindia. Sebelah barat, Samudra Hindia. Luas wilayah Indonesia mencapai 5,143 km kubik, 2/3 dari luas Indonesia berupa lautan. Dampak positif letak geografis Indonesia. Berada di persilangan kegiatan perekonomian lalu lintas dunia di laut dan udara. Mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Mempengaruhi sirkulasi dan durasi musim hujan serta kemarau, kaya sumber daya alam, flora, fauna, dan bahan tambang. Letak geografis dan geomorfologi Indonesia. Geologis. Secara geologis Indonesia berada di antara pergunungan bersahara dan berada di antara beberapa daerah dangkal yang menjadi titik pertemuan beberapa lempeng litosfer dunia. 1. Indonesia dilewati 2 pegunungan besar di dunia, yakni rangkaian siklus Mediteran dan Pasifik. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng litosfer. Indonesia berada di 3 daerah dangkalan. Keadaan geologis Indonesia membuat Indonesia mempunyai banyak gunung berapi. Dampak letak geologis Indonesia. Memiliki banyak gunung api aktif, kaya akan biota bawah laut, diapit 2 samudra besar. Memiliki keunggulan pada sektor perekonomian dan pariwisata karena terletak pada silang dunia. Karena dikelilingi laut dan jadi rawan tsunami, rawan mendapat paparan budaya buruk dan dari luar negeri. Geomorfologi. Letak geomorfologi adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut, dilihat dari bentuk permukaan bumi. Letak geomorfologi di Indonesia dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia. Dampak letak geomorfologi Indonesia. Adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut, menentukan kepadatan penduduk. Perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga. Perbandingan luas laut dan luas daratan di Indonesia. Perbandingan luas perairan dan daratan adalah daratan 1.922.570 km kubik dan perairan 3.257.483 km kubik. Perhitungan wilayah Nusantara adalah sejauh 3 mil dari garis masing-masing pulau. Pada awalnya, Indonesia menggunakan TZMKO 1939,
territorial and material kring ordonansi, di mana wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya pada tanggal 13 bulan 12 1957. Pada deklarasi Juanda dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, bukan negara maritim. Batas daratan dan laut Indonesia dengan negara lain. Batas wilayah laut Indonesia Malaysia. Landasan kontinen 27 Oktober 1969. Laut teritorial di selatan Malaka 17 Maret 1970. B. Indonesia Singapura. Laut teritorial di Selat Singapura 25 Mei 1973. Laut teritorial di Selat Singapura bagian barat 10 Maret 2009. Laut teritorial di Selat Singapura bagian timur 3 September 2014. C. Indonesia Australia. Dasar laut tertentu 18 Mei 1971. Garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini 12 Februari 1973. ZEE dan dasar laut tertentu 14 Maret 1997. Indonesia Malaysia Tobulan. Landasan kontinen dibagi utara Selat Malaka 21 Desember 1971. Indonesia Thailand. Landasan kontinen di bagian utara Selat Malaka dan di Laut Andaman 17 Desember 1971. Indonesia India. Garis batas landasan konsisten 8 Agustus. Indonesia India Thailand. Terjus point dan garis batas dari batas-batas garis tertentu di Laut Andaman 22 Juni 1978. Indonesia Vietnam. Garis batas konsisten di utara P. Natuna 26 Juni 2003. Indonesia Filipina. Garis batas ZEE di Laut Sulawesi 23 Mei 2014. Indonesia PNG Papua Nugini. Garis batas landas kontinen 13 Desember 1980. Batas wilayah darat. Bagian utara Indonesia Kalimantan batas dengan Malaysia. Bagian timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Bagian selatan Indonesia Nusa NT. Lembah Kerja 3. Letak batas teritorial landasan kontinen dan ZEE Indonesia. 1. Keuntungan yang diperoleh Indonesia. Sumber daya laut yang beragam. Keuntungan bagi rakyat sekitar di bidang ekonomi. Banyak perairan yang dapat digunakan sebagai sarana pariwisata. 2. Batas wilayah udara Indonesia terbagi menjadi 2 cara penentuan, secara horizontal dan vertikal. Batas wilayah udara Indonesia. Wilayah udara meliputi daerah yang di atas wilayah negara atau di atas wilayah daratan dan wilayah laut teritorial suatu negara. Belum ditentukan kesepakatan mengenai penentuan batas wilayah udara. Ekologian Laut Indonesia. 1. Potensi ekologi Laut Indonesia. A. Perikanan. B. Perbudidayaan kelautan. C. Bioteknologi kedaulatan. 2. Karakteristik wilayah perairan. Karakter wilayah daratan. 3. Luas daratan Indonesia berdasarkan dasar data BIG tahun 2016 1.913.576,68 km3. Daratan yang cukup luas tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan potensi Indonesia. Kehutanan dan pertambangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.